Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Salsabila dengan NIM 22002105 dari Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Angkatan 2022. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi, tujuan, dan ruang lingkup pekerjaan public relation, yang mana merupakan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baiklah, di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar dari public relation dalam sebuah lembaga atau organisasi, baik itu dunia pendidikan maupun non-pendidikan. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai fungsi, tujuan, dan seperti apa pentingnya public relation, termasuk ruang lingkup pekerjaan public relation, pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berada dalam visi public relation di setiap lembaga. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu public relation? Nah, jadi simpelnya, public itu artinya audiens di sebuah lembaga atau organisasi. Pada umumnya, audiens itu ada dua, yaitu eksternal, yang mana artinya itu perhatian yang berada di luar organisasi. Dan ada internal, yaitu perhatian yang berada di dalam organisasi. Nah, contohnya, jika di perguruan tinggi, maka ada dua juga konsep dari publik itu sendiri, yaitu orang-orang, masyarakat, atau seluruh audiens yang berada di luar area kampus atau perguruan tinggi. Misalnya pemerintah pada umumnya, termasuk orang tua, industri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Diambil salah satu misalnya, apakah kita perlu menjaga hubungan baik dengan eksternal atau yang di luar? Salah satu bentuk dari masyarakat tadi itu yaitu orang tua mahasiswa. Nah, bagaimana ketika orang tua tidak memiliki konsep baik atau citra baik dari perguruan tinggi tempat kita sekarang menuntut ilmu? Apakah orang tua kita tetap mau menyekolahkan kita ke lembaga atau perguruan tinggi yang dimaksud? Karena pada hakikatnya semua orang tua pasti ingin menyekolahkan atau menguliahkan anak-anaknya di tempat yang paling baik, bahkan yang terbaik dengan tanda kutip instansi, lembaga, atau kampus tersebut punya citra yang baik dan punya nama yang besar. Nah, dengan begitu orang tua akan yakin bahwa ketika anaknya berkuliah orang tua akan yakin bahwa ketika anaknya berkuliah di kampus tersebut, maka anaknya akan menjadi seorang yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu, universitas sebagai sebuah lembaga harus menjaga stabilitas kepercayaan sehingga mempunyai citra baik di tengah masyarakat, termasuk orang tua dari mahasiswa tersebut. Jadi, dalam bentuk pekerjaan dari public relation ini, dari sebuah lembaga, artinya ini merupakan pekerjaan yang paling sulit, menciptakan, memunculkan, mempertahankan, dan memperbaiki citra dari lembaga tersebut, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Nah, untuk publik internal sendiri itu gimana? Jika di sebuah lembaga pendidikan, seperti perguruan tinggi, mulai dari mahasiswa, dosen, sampai rektor, itu termasuk kepada publik internal dalam sebuah lembaga pendidikan, yaitu perguruan tinggi. Sebuah lembaga harus menjaga hubungan baik dengan publik internalnya. Misalnya, kita sebagai mahasiswa awalnya sangat yakin kuliah di kampus, kemudian mulai belajar dari semester 1 ke semester selanjutnya, tapi di tengah perjalanan belajar kita menemukan kasus misalnya bahwa ekspektasi kita terhadap dosen misalnya sangat baik, sangat bagus, tapi ketika di lapangan kita menemukan fakta-fakta bahwa dosen yang ada di pikiran kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita tadinya. Nah, itu membuat citra dosen tersebut buruk di mata mahasiswa tersebut, yang mana citra itu perlu
hubungan baik yang dijaga oleh public relation di semua lembaga kepada audiensnya atau publiknya, baik itu secara internal maupun eksternal. Nah, baik kali ini kita akan membahas fungsi, tujuan, dan lingkup pekerjaan public relation. Yang pertama ada fungsi dari humas atau public relation dalam sebuah lembaga atau organisasi. Kita ambil satu pendapat dari sekian banyak pendapat ahli mengenai public relation ini. Terdapat 5 fungsi dari public relation itu sendiri bagi sebuah instansi, lembaga, atau organisasi. Antara lain, yang pertama, membina hubungan baik antara organisasi atau lembaga dengan khalayak atau publik, dan yang punya tanggung jawab yang besar dalam sebuah lembaga atau organisasi, yaitu public relation. Besar atau kecilnya sebuah lembaga, hancur atau berkembangnya sebuah lembaga itu ada di tangan orang-orang yang berada di bidang public relation tersebut. Perlu diingat bahwa yang membedakan public relation atau hubungan masyarakat dengan iklan, marketing, ataupun yang lainnya, yaitu public relation ini memberikan fakta-fakta, bukan cerita ataupun iming-iming semata. Nah, yang kedua ada mengidentifikasi opini masyarakat, opini organisasi, dan opini mereka yang menjadi publik. Contohnya yaitu misalnya lulusan dari universitas kita jarang atau sedikit persentasenya yang lulus di dunia kerja. Nah, tugasnya seorang public relation ini mengidentifikasi, menganalisis, atau mencari fakta-fakta yang ada di lapangan. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, yang ketiga ada memberikan layanan, sumbangan, dan tujuan juga manfaat bersama. Karena mereka yang tahu dengan kondisi yang sebenarnya, maka merekalah yang punya kewajiban memberikan layanan kepada publik. Misalnya, masih dalam konteks lembaga pendidikan atau perguruan tinggi. Ketika mahasiswa mendapatkan layanan yang baik dan mereka nyaman, maka otomatis cerita baik tersebut akan sampai ke lingkungannya, yang mana itu akan menjadi citra baik atau positif untuk lembaga pendidikan atau perguruan tinggi tersebut. Nah, yang keempat ada menciptakan komunikasi yang efektif kepada internal, eksternal, dan komunikasi yang efektif terhadap pengambil kebijakan. Sehingga melalui komunikasi ini akan ada visi dan pandangan yang sama terhadap problem yang dihadapi, sehingga akan ada solusi yang tepat, pemikiran yang sama untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi ini, sehingga tidak terjadi miskomunikasi di antara semua aspek yang ada. Nah, yang terakhir ada menunjang aktivitas lembaga untuk mencapai tujuan. Karena data dan fakta ada di tangan mereka, maka mereka memiliki andil untuk membantu pimpinan menyelesaikan setiap masalah untuk mencapai suatu tujuan dari lembaga atau organisasi tersebut. Setelah membahas fungsi, maka sekarang kita beralih ke tujuan. Apa sih sebenarnya tujuan dari public relation atau humas itu? Pendapat dari Asumta, ia mengemukakan bahwa tujuan dari public relation yaitu yang pertama adalah memperoleh kepercayaan dan citra baik dari publik atau masyarakat, baik itu internal dan maupun eksternal. Yang kedua, menciptakan opini yang baik tentang lembaga atau organisasi kepada masyarakat atau publik internal maupun eksternal. Yang ketiga ada untuk menciptakan hubungan yang harmonis, hubungan yang baik. Misalnya dalam lembaga pendidikan yaitu hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan atau di perguruan tinggi tadi. Hubungan baik antara rektor dengan wakil rektor, dengan dekan dengan wakil dekan, ketua jurusan dengan dosen, apalagi hubungan dosen dengan mahasiswa. Itu merupakan hubungan yang harmonis. Nah, selanjutnya ruang lingkup atau deskripsi tugas pekerjaan dari humas atau public relation ini. Yang pertama ada writing and editing, artinya yaitu pekerjaan di bidang public relation itu tidak jauh yang sifatnya untuk mempromosikan suatu lembaga kepada masyarakat atau publik. Yang kedua ada media relation and placement, yaitu menghubungkan media mulai
dari media cetak, media online seperti sosmed, dimanfaatkan sedemikian rupa dengan niat agar jurnalis, wartawan, media dapat memberikan berita yang baik atau positif terhadap lembaga tersebut. Nah, yang ketiga ada research. Artinya itu mereka adalah peneliti yang mana meneliti setiap data dan fakta, setiap kondisi yang terjadi untuk mencari kebenaran. Yang keempat ada manajemen and administration. Artinya di dalam terdapat POAK, yaitu atau planning, organizing, actuating, dan controlling. 4 tugas ini merupakan tugas dari public relation. Yang kelima ada konseling, yaitu memberikan konsultasi pada manajemen puncak mengenai isu-isu sosial, politik, peraturan-peraturan baru, dan berbagai persoalan yang ada di lapangan terkait dengan lembaganya yang terkadang pimpinan puncak tidak mengetahui akan hal itu. Oleh sebab itu, public relation di sini punya kewajiban konseling itu, sehingga pimpinan juga tahu dan paham keadaan yang sebenarnya. Yang keenam ada special event, juga menjadi tugas di lingkup humas atau public relation ini. Lembaga bisa menggelar event-event besar untuk menciptakan citra yang baik dan positif terhadap masyarakat atau publik. Yang ketujuh ada speaking introduction, yang ini merupakan tugas atau pekerjaan utama dari public relation, bagaimana cara mengkomunikasikan lembaga ke industri atau ke masyarakat luas agar bisa diterima dengan baik. Nah, yang ke-8 ada production, yaitu menciptakan komunikasi melalui multimedia termasuk seni, tipografi, layout, audio, video editing, dan lain sebagainya. Mungkin segitu penjelasan mengenai fungsi, tujuan, dan ruang lingkup pekerjaan dari public relation. Sekian yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan mengenai materi konsep dasar public relation ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.